Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di video kali ini kita akan bahas mengenai menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek part 3. Matematika kelas 8 semester ganjil. Oke, soal nomor 8. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10, ke-100, ke N pada pola berikut untuk sebarang N bilangan bulat negatif. Kita lihat polanya. Untuk lingkaran atau bulatan-bulatan kecil, yang pertama ini ada 4, yang ini ada berapa ini? Ada 8 dan seterusnya. Oke, kita tuliskan dulu U1-nya. Oke, kemudian U2. U1-nya 4, U2-nya 8, U3-nya 12. Oke, gimana cara mencarinya? Kita tuliskan dulu U1-nya 4, U2-nya 8, U3-nya 12. Oke, 4 itu sama dengan 4 ya. Kemudian 8 itu sama dengan 4 tambah 4. Betul nggak? Iya, betul. 12 itu 4 tambah 4 tambah 4. Nah, sekarang kita ubah 4-nya ini. Kalau 4 saja berarti 4-nya ada 1 ya. Berarti 1 kali 4. Kalau 4-nya ada 2 berarti 2 kali 4. 4-nya ada 3 berarti 3 kali 4. Kita lihat mulai kelihatan pola yang berjalan. Dari mulai 1, 2, 3. Ini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Berarti yang ini bisa kita ubah menjadi N. Jadi UN-nya berapa? UN-nya sama dengan, nah ini jadi N ya. Ini 4. Jadi UN sama dengan N kali 4. N kali 4 sama aja dengan 4N. Gitu saja. Gampang ya? Oke, selanjutnya pola ke-10. Pola ke-10 berarti N-nya tinggal dikali 10. Oke, di sini U10 berapa? UN sama dengan 4N, kita tulis dulu. Kemudian N-nya diganti 10. Jadi U10 sama dengan 4 kali 10. N-nya ganti 10. 4 kali 10, 40. Sangat mudah ya. Jadi suku ke-10-nya adalah 40. Kemudian pola ke-100 atau U100 sama dengan UN sama dengan 4N, berarti N-nya diganti 100. Oke, U100 sama dengan 4 kali 100. U100 sama dengan 400. Sangat mudah. Oke, selanjutnya nomor 9. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-101 pada konfigurasi objek berikut. Oke, U1 ada 4 ya. U2 ada 5. U3 ada berapa ini? Ada 8. Kemudian U4 ada 13. Oke, sekarang kita cari selisih dari setiap suku. 4 ke 5 ini bertambah 1. 5 ke 8 tambah 3. 8 ke 13 bertambah 5. Nah, kita lihat ini juga memiliki selisih ya. 1 ke 3 tambah 2. 3 ke 5 tambah 2. Oke, sekarang kita fokus ke yang ini. Karena ini sudah sama, nah, berarti sudah pol. Yang ini 2, ini sama aja dengan 2A. Oke, jadi ini yang sebelah sini itu sama aja dengan 2A. Ini rumusnya ya. Kemudian yang ini itu sama aja dengan 3A ditambah B. Kemudian yang ini sama aja dengan A tambah B tambah C. Nah, kita cari nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu dengan menggunakan ini. Kita cari yang paling mudah dulu, yaitu A. Kita tulis 2A sama dengan 2. Nah, gitu ya. Berarti A sama dengan 2 yang ini dibagi 2 yang ini. 2 bagi 2 sama dengan 1. Oke. Kemudian persamaan yang kedua, 3A tambah B sama dengan 1. 3A ditambah B sama dengan 1. A-nya sama dengan 1 diganti. A-nya diganti 1 ya. 3 kali 1, 3.
tambah B sama dengan 1. Kalau B saja sama dengan 1 kurangi 3. Pindah ruas, hasilnya positif jadi negatif. Kemudian yang ketiga, A tambah B tambah C sama dengan 4. Oke, A-nya diganti 1, B-nya diganti negatif 2. Nah, gitu ya. 1 kurangi 2, negatif 1 tambah C sama dengan 4. C saja sama dengan 4 tambah 1. Pindah ruas, tandanya berubah ya. C sama dengan 5. Oke, kalau sudah ketemu ABC-nya, kita masukkan ke dalam rumus UN-nya. Rumus suku ke N atau UN untuk bilangan yang bertingkat 3, ini tingkat 2, itu adalah AN kuadrat ditambah BN ditambah C. A-nya diganti 1, B-nya diganti negatif 2, C-nya diganti 5. Jadi begini. Nah, 1, negatif 2, 5. Kemudian kita cari pola ke 101 atau U101. Berarti N-nya diganti 101, N-nya diganti 101. 101 kuadrat itu sama aja dengan 10.201. Ya. 2 kali 101, 202. Nah, kemudian 1 kali 10.201 tetap ya, 10.201 kurangi 202 ditambah 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 10.004. Nah, jadi pola ke 101 adalah 10.004. Gampang kan? Oke, selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan bilangan-bilangan yang dibatasi oleh garis merah berikut. Ada bilangan-bilangan yang ada garis merahnya ya, ada batas-batasnya. Jika pola bilangan tersebut diteruskan hingga N, untuk N bilangan bulat, positif, tentukan A. Jumlah bilangan pada pola ke N. Nah, pola ke N berarti UN ya. Nah, maksudnya kalau ini pola pertama, pola kedua ini dijumlahkan, pola ketiga ini juga dijumlahkan, pola keempat, nah ini semua dijumlahkan. Nah, jadi kita gunakan UN. Kemudian yang B, jumlah bilangan hingga pola ke N atau SN. Jadi kalau jumlahnya itu sampai pola ke 1 berarti ini saja. Kalau jumlah bilangan hingga pola ke-2 berarti ini ditambah ini juga. Nah, kalau sampai pola ke-3 berarti ini ditambah ini ditambah yang ini juga. Nah, jadi itu bedanya ya. Jadi kalau UN ini hanya per sukunya saja, per daerah ini, tapi kalau jumlah bilangan hingga pola ke N atau SN ini mulai dari awal sampai suku yang terakhir tadi. Oke. Sekarang untuk yang pertama kita tulis U1, U2, U3, U4. U1-nya ada 1, jelas ada 1. U2-nya ada 2 tambah 4 tambah 2. Oke, 2 tambah 4 tambah 2. Kemudian suku ketiganya 3 tambah 6 tambah 9 tambah 6 tambah 3. Oke. Suku keempatnya 4, 8, 12 dijumlahkan semua ya. Oke, kita jumlahkan dari yang pertama tetap 1. U2-nya ada 8 ya. U3-nya ada 27. Suku keempatnya ada 64. Kita lihat ini 1, 8, 27, 64. Ini membentuk suatu pola yang dulu sudah kita pelajari. Ya. Ini kalau kita ubah jadi seperti ini, boleh ya. 1 pangkat 3, 8 ini 2 pangkat 3, 27 3 pangkat 3. Cocok ya. 64 4 pangkat 3. Ini namanya bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik. Ya. Kita lihat 1 2 3 4 ini sudah mulai berjalan. Berarti yang kita ubah jadi N ya yang ini. Nah, bilangan pokoknya. Sehingga UN sama dengan N pangkat 3. Gitu aja ya. Selanjutnya yang B, jumlah bilangan hingga pola ke N atau SN. Untuk suku pertama, untuk jumlah sampai pola yang pertama itu berarti sama aja dengan U1 saja, U1.
Kemudian kalau S2 itu sama dengan U1 ditambah U2. Nah, U1 tambah U2. Nah, ini ya, U1 tambah U2. Kemudian S3 U1 tambah U2 tambah U3. S4 U1 U2 tambah U3 tambah U4. Nah, kalau kita tuliskan U1-nya 1, U1 tambah U2 berarti 1 tambah 8. S3 berarti 1 tambah 8 tambah 27. Kalau S4 1 tambah 8 27 64. Nah, segitu ya. Kita jumlahkan masing-masing. Ini tetap 1 tambah 8 9. 1 tambah 8 tambah 27 36. Ini hasilnya 100. 1 9 36 100. Ini bilangan berpangkat ini ya. Nah, bilangan berpangkat 2. Kalau 1 itu 1 kuadrat, kalau 9 3 kuadrat, 366 kuadrat, 100 itu 10 kuadrat. Tapi ini tidak urut. 1 3 6 10 ini enggak urut. Nah, loncat-loncat ya. Tapi masih ingat nggak ini bilangan apa? 1 3 6 10. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ini adalah bilangan segi 3. 1 3 6 10. Kemudian 15 dan seterusnya. Ini namanya bilangan segitiga. Rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan setengah n buka kurung n tambah 1 ya, setengah n buka kurung n tambah 1. Kalau kita lihat ini berarti jumlahnya ini kan ada kuadratnya kan. Nah, berarti ini dikuadratkan. Nah, gitu aja. Jadi Sn sama dengan setengah n buka kurung n tambah 1 tutup kurung, semuanya dikurungi dipangkatkan 2. Karena ini kan pangkat 2 ini ya. Tuh, pangkat 2. Jadi jumlah bilangan hingga pola ke n adalah ini. Gampang ya? Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.